wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku Tafsir Salat. Dan insya Allah kita akan belajar tentang doa iftitah. Bagaimana fikih doa iftitah dan apa saja redaksi doa iftitah. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 64. Doa iftitah disebut juga dengan doa istiftah, sehingga boleh pakai istilah pertama atau kedua. Yang secara bahasa artinya adalah doa pembuka. Karena doa ini dibaca setelah takbiratul ihram. Kita perhatikan, kaidahnya adalah doa iftitah atau doa istiftah itu dibaca setelah takbiratul ihram. Untuk semua sholat. Sehingga kalau kita sholat tarawih, doa iftitahnya itu apakah dibaca di rokaat pertama saja ataukah beberapa rokaat selanjutnya. Karena kita sholat tarawih 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Di sholat tarawih yang pertama kita membaca doa iftitah. Yang kedua, apakah perlu membaca doa iftitah? Jawabannya, salat tarawih pertama dengan yang kedua ini sudah dipisah dengan salam. 2 rakaat salam. Lalu kita berdiri lagi mengerjakan 2 rakaat salam. Berdiri lagi mengerjakan 2 rakaat salam. Sehingga masing-masing terpisah antara satu dengan yang lain. Maka salat tarawih pertama dengan salat tarawih yang kedua independen, terpisah. Sehingga doa iftitah bisa kita ulang. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca doa iftitah. Dalam kitab fikih 4 madhab dinyatakan doaul iftitahi sunnatun inda thalathatin minal a'immah wa khalafal malikiyah faqalu al-mashhur annahu makruh. Wa ba'duhum yaqulu bal huwa mandub. Doa iftitah hukumnya sunnah menurut 3 imam, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Berbeda dengan Malikiyah, mereka mengatakan bahwa yang masyhur dalam mazhab Malikiyah, doa iftitah hukumnya makruh. Dan sebagian Malikiyah mengatakan doa iftitah hukumnya dianjurkan. Dan tentu saja pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Dalil mengenai anjuran doa iftitah terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai takbiratul ihram pada waktu salat, sakata hunaihatan qabla ay yaqra'a. Beliau terdiam sejenak sebelum beliau membaca. Sehingga makmum tidak dengar apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Makmum tidak mendengar apa yang dibaca Nabi SAW. Fakultu, kemudian Abu Hurairah bertanya, Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Ini bukan kalimat sumpah ya. Ini disebut oleh para ulama dengan kalimatul fida. Bukan sumpah. Bi abi anta wa ummi. Ara'aita sukutaka bainat takbiri wal qira'ah. Ya Rasulullah, ketika Anda diam antara takbiratul ihram dengan membaca Al-Fatihah, Anda membaca apa? Ma taqul, apa yang Anda baca? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqulu Allahumma ba'id baini
wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhir hadis. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW beliau membaca doa iftitah dan bacaan beliau pelan sehingga tidak didengar oleh sahabat, yang itu membuat sahabat bertanya-tanya apa yang dibaca Nabi SAW sebelum beliau atau setelah takbir, sebelum beliau membaca surat. Dan hadis ini dianjurkan, bacaan doa iftitah ini dianjurkan baik bagi imam maupun makmum dengan dibaca pelan. Demikian pula orang yang sholat sendirian. Dan ini berlaku untuk semua sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ada orang yang bertanya, apakah kita juga perlu membaca doa iftitah ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Yang di sana kita melakukan banyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir di rakaat yang pertama 7, rakaat yang kedua 5. Tumo, pitu limo. Gitu ya. Kalau kita perlu membaca doa iftitah, terus di mana doa iftitahnya? Jawabannya, kita juga dianjurkan untuk membaca doa iftitah di sholat ini. Dan doa iftitahnya kita baca setelah takbiratul ihram. Jadi kaidahnya doa iftitah dibaca setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Anda bisa baca doa iftitah yang pendek, terus takbir tambahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebanyak 7 kali rakaat pertama dan 5 kali rakaat yang kedua. Hanya saja untuk sholat jenazah, tidak dianjurkan untuk membaca doa iftitah karena dalam sholat jenazah kita dianjurkan untuk banyak mendoakan mayit. Sehingga sholatnya dibuat ringan, tidak ada ruku, sujud, dan tasyahud, tapi fokus mendoakan mayit. Selanjutnya, makmum masbuk tidak perlu membaca doa iftitah. Makmum masbuk, bukan makmum ya. Bukan makmum biasa, tapi makmum yang masbuk. Untuk makmum masbuk yang ketinggalan tidak perlu membaca doa iftitah. Keterangan ini bukanlah saran agar doa iftitah ditinggalkan secara total ketika menjadi makmum. Keterangan ini memberikan kesimpulan jika waktu yang dimiliki oleh makmum itu terbatas karena imam sebentar lagi mau ruku, maka sebaiknya makmum mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Karena kita punya kaidah, apabila ada benturan antara yang wajib dengan yang sunnah, maka dahulukan yang mana? Yang wajib. Salah satunya di sini. Ketika makmum masbuk bergabung, Allahu Akbar, bergabung dia. Dan dia paham, ini sebentar lagi imam akan ruku. Misalnya sholat duhur atau sholat asar. Maka dalam posisi seperti itu, tidak dianjurkan baca doa iftitah. Sebaiknya baca apa? Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah rukun sholat, sedangkan doa iftitah statusnya sunnah sholat. Doa iftitah hukumnya sunnah. Sementara membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Karena itu selayaknya makmum yang ketinggalan, sementara imam sudah mau ruku, maka sebaiknya makmum tidak perlu membaca iftitah, namun langsung membaca Al-Fatihah. Dikisahkan bahwa Ibnul Jauzi pernah sholat di belakang gurunya, Abu Bakar Ad-Dainuri. Ibnul Jauzi ketinggalan dan imam sudah mau ruku, tetapi Ibnul Jauzi malah sibuk membaca doa iftitah. Ketika mengetahui hal ini, maka gurunya Abu Bakar Ad-Dainuri memberikan nasihat. Innal fuqaha qad ikhtalafu fi wujubi qiraati al-Fatihah khalfal imam wa lam yakhtalifu fi anna al-istiftaha sunnatun fashtagil bil wajib wa da' as-sunan.
Sesungguhnya ulama beda pendapat tentang wajibnya membaca tentang wajibnya membaca Al-Fatihah khalfal imam, di belakang imam, bagi makmum. Apakah makmum itu wajib membaca Al-Fatihah atau tidak? Ulama beda pendapat. Namun mereka sepakat, walam yakhtalifu, tapi mereka tidak beda pendapat, alias mereka sepakat bahwa doa iftitah adalah sunnah. Fashtagil bil wajib wada' sunan. Karena itu lakukanlah dirimu dengan yang wajib, sibukkan dirimu dengan yang wajib dan tinggalkan yang sunnah. Sehingga termasuk kekeliruan ketika bergabung, tapi justru ketika makmum masbuk bergabung, justru dia menyibukkan dengan yang sunnah, sementara dia meninggalkan yang wajib. Betul, ada sebagian ulama yang mengatakan makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Tapi ada juga yang mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Dan dalam rangka khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf, melakukan yang lebih berat insya Allah lebih bagus. Karena kalau Anda membaca Al-Fatihah, nggak ada ulama yang mengatakan meninggalkan yang wajib, tidak. Tapi kalau Anda tidak membaca Fatihah, ada sebagian ulama yang mengatakan kamu meninggalkan yang wajib. Ini jika sholatnya adalah sholat sir. Kalau sholat jahri, sholat jahriyah, kalau sholat jahriyah maka makmum cukup mendengar apa yang dibaca oleh imam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya kita akan melihat doa iftitah yang beragam. Ada banyak redaksi doa iftitah yang diajarkan Nabi SAW. Setiap muslim dianjurkan untuk menghafal beberapa redaksi dari doa iftitah itu agar bisa dibaca secara bergantian. Misalnya sholat subuh membaca doa iftitah A, sholat zuhur membaca doa iftitah B, nanti sholat asar doa iftitah yang lain, sehingga dia bisa amalkan secara bergantian. Dengan demikian semua sunnah Nabi SAW akan lestari dan terjaga. Dan penjelasan lebih lengkap telah kita bahas di bab sunnah yang beragam. Apa manfaat mengamalkan sunnah yang beragam? Kita ulang ya. Melestarikan sunnah Nabi SAW, mengamalkan praktek-praktek Rasulullah SAW, sehingga kita punya pengalaman. Saya pernah mengamalkan sunnah A, pernah mengamalkan sunnah B, itu pengalaman yang indah. Ya. Pengalaman yang indah bagi seorang hamba karena dia mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, agar tidak ada gerakan otomatis dalam sholat sehingga dia mikir dulu mau milih doa yang mana. Dan itu satu tambahan nilai kekhusyuan dalam sholat. Di kesempatan ini kami akan menyebutkan 6 redaksi doa iftitah. Berikut maknanya. Jadi sistematika yang saya gunakan dalam buku ini adalah pertama menyebutkan teks doa dalam bahasa Arab. Yang kedua ada transliterasi. Ini alat bantu bagi yang nggak bisa baca bahasa Arab. Cuman kalau Anda bisa baca Arab, sebaiknya baca yang Arabnya. Dan transliterasi kadang memang ini harus menyesuaikan ya. Kadang kok beda Pak dengan yang saya baca di buku yang lain. Nggak ada aturan baku untuk transliterasi. Memang ada di beberapa buku ya. Misalnya tok itu pakai TH. Lalu dot, ya, dot itu pakai apa? Pakai DH. Nanti dho saudaranya tok itu pakai ZH. Dan saya berusaha untuk menyesuaikan itu, tapi kadang juga mungkin masih ada yang terlewatkan dan seterusnya. Makanya sebenarnya ini hanya sebatas alat bantu. Dan yang utama adalah baca Arabnya. Baik. Kemudian setelah itu saya cantumkan artinya. Lalu
baru penjelasan sumber doa. Doa ini sumbernya dari mana? Sebagai pertanggungjawaban validitasnya. Yang terakhir adalah tafsirnya. Kenapa perlu kita cantumkan sumbernya untuk mengetahui validitasnya? Ada buku pesolatan, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mengetahui buku itu. Buku itu cukup murah, tipis, murah, dan Masya Allah beredar hampir di banyak tempat. Terbitan, ya, model-model terbitan Apollo Surabaya gitu ya. Cuman di situ penulis tidak menyebutkan doa ini referensinya apa. Nggak ada referensi yang cukup untuk bisa dijadikan sebagai landasan. Nah, biar kita yakin bahwasanya ini punya landasannya, valid sampai kepada Rasulullah SAW, maka saya sebutkan referensinya. Baik. Doa yang pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya. Kalau ada alif lamnya enggak ditambahi ya di belakangnya ya. Kalau enggak ada alif lamnya khatayaya. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Kalau Anda menemukan redaksi yang lain, misalnya Allahumma naqqini min khatayaya, bisa Anda terima dan jangan jadi masalah. Karena memang dalam beberapa riwayat kadang ada redaksi yang berbeda-beda untuk kalimat al-khataya dengan khatayaya. Allahumma ghsilni al-khataya. Allahumma ghsil al-khataya. Jadi kadang pakai al-khataya, kadang pakai khatayaya. Sehingga kalau Anda menjumpai redaksi yang berbeda, silahkan Anda ambil. Tapi redaksi ini saya ambil dari Sahih Bukhari. Di copy dari aplikasi yang di situ berisi Sahih Bukhari. Baik. Coba kita baca artinya. Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini wa baina khatayaya, antara diriku dengan dosa-dosaku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Masya Allah. Timur dan barat gak bakalan mungkin ketemu. Allahumma naqqini, ya Allah bersihkanlah diriku, minal khataya, dari dosa-dosa. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Dan pakaian yang putih kalau dibersihkan dari kotoran, ketemu kotoran dikit kelihatan. Lalu dibersihkan lagi. Ketemu kotoran lagi dikit kelihatan, kemudian dibersihkan lagi. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku bil ma'i, dengan menggunakan air, was salji, salju, wal barad, dan air dingin. Nah, selanjutnya kita akan lihat sumber doa. Doa ini nanti kita akan lihat tafsirnya ya. Di sini saya belum menafsirkan. Kenapa kok mencucinya pakai air dingin, pakai salju, pakai air? Padahal mencuci yang kotorannya itu berat, biasanya pakai apa? Air panas. Bukan pakai obeng ya. Pakai air panas ya. Mencuci kok kotorannya itu kotoran yang susah. Itu biasanya cara nyucinya menggunakan air panas. Tapi kenapa kok di sini pakai air dingin? Insya Allah nanti kita bahas ya. Kemudian kita baca tafsir doa. Sistematika yang saya gunakan dalam tafsir doa adalah cuplikan kalimat, kemudian arti,
lalu penjelasan ulama kalau ada, dan kalau tidak ada adalah penjelasan tafsirnya. Tafsirnya insya Allah tidak panjang-panjang karena kita melakukan renungan itu kan waktunya pendek. Saat kita melakukan renungan sholat, kita waktunya pendek. Maka tafsirnya tidak panjang. Kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, jauhkanlah diriku dengan dosa-dosaku. As-San'ani menjelaskan dua makna untuk kalimat ini. Yang pertama adalah jauhkanlah aku dengan hukuman karena dosa-dosaku. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan azab dosa-dosaku. Makna yang kedua adalah halangi aku agar tidak terjerumus ke dalam dosa atau tidak mendekatinya. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Sehingga kita bisa memahami bahwa penjelasan As-San'ani makna Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya ada dua. Pertama, jauhkan aku dari sebab azab. Yang kedua adalah jauhkan aku dari azab. Sebab azab adalah dosa. Dan azab sebab azab adalah dosa. Sehingga jauhkan aku dari dosa-dosaku. Dalam arti hindarkan aku dari perbuatan dosa. Yang kedua adalah jauhkan aku dari akibat dosaku. Jika aku sudah melakukan perbuatan dosa, jauhkan aku darinya agar aku tidak dihukum. Disebabkan karena dosa-dosaku. Masya Allah ya. Kita kalau paham seperti ini lalu kita ingat saat sholat. Maka dalam membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, kita renungkan, mengingat dosaku banyak. Jauhkanlah aku dari potensi hukuman disebabkan karena dosaku. Kata As-San'ani, ay ba'id baini wa baina jazaiha wa yahtamilu halun baini wa baina mawaqi'ati dzunub bi altafika hatta la uqarribuha. Maksudnya adalah jauhkan antara diriku dengan balasan akan dosaku. Bisa juga dimaknai halangi. Halli baini, halangi antara diriku wa baina muwaqa'ati dzunub, dan antara terjerumus ke dalam dosa. Bi altafika, dengan kelembutanmu ya Allah, hatta la uqarribuha, sehingga aku tidak mendekatinya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara diriku, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Timur dan barat selamanya tidak akan pernah bertemu. Sehingga kita meminta dijauhkan dari dosa sepanjang hidup kita yang sama sekali tidak akan bertemu. Masya Allah. Dosa itu beraneka ragam atau satu ragam? Beraneka ragam. Maka kita melakukan dosa ragam satu. Lalu kita minta kepada Allah, jauhkan aku dari hukumannya. Dan jauhkan aku jangan sampai aku terjerumus lagi ke dalamnya. Mungkin kita punya pengalaman dosa ragam dua. Jauhkan aku ya Allah dari hukumannya. Dan jauhkanlah diriku agar tidak terjerumus ke dalam dosa ini lagi. Lalu kita melakukan dosa ragam 3, dosa ragam 4, beraneka ragam. Namun ketika itu sering kita baca, kita mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah, agar kita tidak dihukum oleh Allah. As-San'ani mengatakan, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ay la yabqa laha ittisalun bi kama la yattasilul masyriq wal maghrib. Maksudnya adalah dijauhkan sejauh-jauhnya sehingga tidak meninggalkan peluang bertemu, sebagaimana timur dan barat tidak mungkin bertemu. Allahumma nakkini minal khataya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa. Kata nakkini artinya adalah memisahkan antara yang baik dari yang buruk. Naqqa yunaqi artinya adalah memisahkan dari antara yang baik dari yang buruk. Sehingga terpisah antara kita dengan dosa kita tanpa mengurangi kebaikan kita. Masya Allah. Kita ulang ya. Kenapa pakai kata nakini? Naqqa yunaqi artinya apa tadi?
Dalam Nihaya fi Gharibil Hadits karya Ibnu Athir, artinya adalah memisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Sehingga nakkini minal khataya, bersihkanlah dosa-dosaku. Maksudnya adalah pisahkan dosa-dosaku dari diriku tanpa mengurangi kebaikanku. Kadang ada kotoran ya, yang dia ketika dibersihkan tidak bisa, tetap nempel terus. Akhirnya dia apakan? Dicabut sebagian. Misalnya ya, ada tumor di badan. Ini kan kotoran. Tumor di badan ini kalau dia dipisahkan dari badan tanpa mengurangi daging, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Akarnya masih ada, itu nanti tumbuh lagi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh dokter? Daging itu diambil sebagian. Ya. Sehingga tumornya hilang, akar-akarnya hilang. Sampai mengurangi daging. Nah, ketika mengurangi daging yang terjadi apa? Mengurangi sebagian dari kebaikan yang ada dalam badan manusia. Daging itu kan kebaikan. Ya. Kita kalau membersihkan ini ya, kalau menyembelih kambing, lalu ada empedu. Empedu itu nempel di mana? Di organ hati, organ liver. Kita tidak mungkin bisa membersihkan empedu itu langsung tipis. Oh, hatinya nggak ada yang berkurang, tidak mungkin. Karena nanti kalau seperti itu, bocor, empedunya keluar, hatinya jadi apa? Pahit. Akhirnya kita ambil sebagian organ hati itu, kita buang. Sehingga mengurangi kebaikan sebagiannya. Kadang di benda-benda tertentu juga sama ya. Bahkan di kain, karena tidak bisa dibersihkan, digunting, Pak. Nah, maka kita mau minta kepada Allah agar proses pembersihan itu tidak mengurangi kebaikan kita. Kita punya amal. Semoga pembersihan dosa itu tidak mengurangi amal kita. Itulah makna Allahumma naqqini minal khataya. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan disebut pakaian putih karena noda di pakaian putih itu sangat nampak sehingga lebih jelas ketika dibersihkan. Sudah dibersihkan masih ada bekas, bersihkan lagi. Dibersihkan masih ada bekas, bersihkan lagi. Itu pengaruh ketika kita membersihkan pakaian putih. Kemudian bagian akhir. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air salju wal barad dan air dingin. Dicuci dengan air salju dan air dingin karena dosa ibarat api yang dipadamkan. Dan dipadamkan dengan menggunakan air dingin dan salju. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Ja'ala al-khataya bimanzilatin nar likauniha tuaddi ilaiha fa'abbara an itfa'i hararatiha bil ghusli ta'kidan fi itfa'iha wa balagha fihi bisti'malil mubarradat tarqiyan 'anil ma' ila abradi minhu wa huwa thalj. Nabi SAW menjadikan dosa sebagaimana api. Likauniha tuaddi ilaiha. Karena dosa mengantarkan orang kepada api neraka. Fa'abbara an itfa'i hararatiha. Dan beliau menyebutkan cara memadamkan panasnya dengan cara bil ghusli, dicuci. Agar lebih cepat padamnya. Ta'kidan fi itfa'iha. Agar lebih cepat padamnya. Wa balagha, dan beliau lebihkan fihi, dalam proses pencucian itu, bisti'malil mubarradat, dengan menggunakan yang paling dingin. Tarqiyan anil ma' ila abradi minhu, menggunakan air yang paling dingin yaitu salju. Ya. Sehingga kenapa di sini disebutkan salju? Karena dalam hal ini dosa
ibarat api yang dipadamkan dengan sesuatu yang dingin. Alhamdulillah. Jadi kita bisa memahami yang namanya mencuci itu, kalau pakai air dingin kan kotorannya malah beku, malah semakin nempel. Seharusnya kan pakai air panas biar kotoran itu luntur. Ternyata tidak demikian alasannya. Karena kotoran ini bentuknya dosa. Dan dosa itu ibarat api. Karena dia yang akan mengantarkan manusia ke dalam api jahanam. Sehingga dia dibersihkan dengan cara seperti dipadamkan. Menggunakan air dingin. Alhamdulillah. Baik jamaah, sehingga di sini dalam doa Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, di situ ada 3 hal yang kita minta: dijauhkan, dibersihkan, dicuci. Ya. Allahumma ba'id baini, Allahumma ghsilni, Allahumma nakkini, Allahumma ghsilni. Dijauhkan, dibersihkan, dicuci. Sehingga dalam doa ini Anda lihat di catatan, dalam doa ini kita mohon kepada Allah penyucian dosa sebanyak 3 kali. Dengan 3 cara yang berbeda. Dijauhkan, dibersihkan, dicuci. Al-Kirmani menjelaskan, yahtamilu ayyakuna fid da'wati thalathi isyaratan ila al-azminati thalatha. Fal muba'adatu lil mustaqbal, wan tanqiyah lil hal, wal ghusl lil madi. Kata Al-Kirmani, bisa jadi 3 bentuk doa ini adalah isyarat terkait waktu penyucian dosa. Ya. Al-muba'adah, dijauhkan. Allahumma ba'id baini, dijauhkan. Berarti untuk dosa di masa mendatang. Dijauhkan dari dosa di masa mendatang. Allahumma nakkini, dibersihkan. Dibersihkan adalah untuk dosa saat ini. Dan yang ketiga adalah dicuci. Dicuci, Allahumma ghsilni, dicuci untuk dosa di masa silam. Masya Allah. Sehingga kalau kita membaca doa ini, Anda bisa bayangkan ya. Kalau Allah kabulkan, bersih sudah dosa yang melekat pada manusia. Tanpa mengurangi kebaikannya. Karena terkadang ada perbuatan dosa yang diampuni, tapi digantikan dengan mengurangi pahala kebaikan. Sehingga kita punya amal A, amal B. Dijadikan oleh Allah amal itu sebagai kafarah. Sehingga amal itu terkurang. Sebagai konsekuensi dosa kita yang dihilangkan sebagian. Nah, tadi kita membaca Al-Hafidh Ibnu Hajar. Di sini ada biografi yang saya kutipkan ya. Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad, ulama Syafi'iyah. Beliau bergelar Al-Hafidh karena keunggulannya dalam ilmu hadis. Karya beliau sangat banyak. Yang sangat terkenal Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, dan Bulughul Maram yang hampir ada di banyak masjid. Dan beliau termasuk di antara ulama yang sering dijadikan sebagai rujukan, sebagai referensi penjelasannya. Sehingga Masya Allah ya, beliau jadi guru bagi umat generasi setelahnya. Dan begini, berapa jumlah umat Muhammad SAW? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Dan dari sekian miliar umat Muhammad SAW, yang menonjol namanya itu hanya beberapa saja. Yang lain hilang. Tidak tersebutkan namanya. Dan dari sekian miliar itu, yang jadi ulama sekian juta. Tapi dari sekian juta, yang unggul hanya sekian orang. Maka di kalangan umat Muhammad SAW yang namanya sering disebut cuman itu saja. Ibaratnya begini ya, Anda bayangkan. Anda di sekolah.
di sebuah alma mater yang jumlah siswanya ribuan misalnya. Tapi nama yang sering disebut cuman itu-itu saja. Nama yang disebut kalau enggak A, B, C. Yang selalu dapat ranking yang itu. Artinya apa? Dialah orang yang paling berprestasi di tengah umat itu. Sehingga namanya yang paling disebut, yang paling sering disebut karena dia orang yang paling punya prestasi. Berarti dia orang yang unggulan. Dia orang yang unggulan. Baik. Nah, makanya orang-orang unggulan ini sejarahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka adalah orang-orang yang karena prestasinya namanya selalu disebut, dipertahankan sejarahnya. Wallahu alam. Tayyib, kemudian redaksi doa yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sebelumnya kami minta kepada jamaah hafalkan besok. Hari ini harus dihafalkan, besok sudah hafal. Sanggup insyaAllah ya. Kalau Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, bagi yang sekolah di Muhammadiyah insyaAllah hafal. Karena sudah terbiasa ya. Kalau yang di Al-Ma'arif enggak tahu. Kayaknya doa ini enggak tahu diajarkan atau tidak. Karena dalam kurikulumnya kalau Al-Ma'arif pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, kalau redaksi yang kedua ini Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Mungkin bagi sebagian orang ini baru pertama kali didengar atau sudah pernah didengar tapi belum hafal. Mohon untuk dihafalkan ya. Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Allah. Wa bihamdika, dengan segala pujian bagimu. Wa tabarakasmuka, dan maha berkah namamu. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi jadduka, keagunganmu. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Tentang sumber doa, doa ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata, idza istaftaha as-salata qala subhanakallahumma," sampai akhir hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca doa iftitah, beliau mengucapkan kalimat subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Sekarang kita akan lihat tafsir doa. Kalimat subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah dengan segala puji bagimu. Al-Qadhi Iyad. Beliau seorang faqih, ahli sejarah, Al-Qadhi dalam mazhab Malikiyah. Lahir di kota Ceuta, Maroko. Beliau memiliki banyak karya, di antaranya yang terkenal adalah Syarah Sahih Muslim, yaitu Ikmalul Muallim, dan Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Al-Qadhi Iyad menafsirkan makna subhanakallahumma wa bihamdika. Maksudnya adalah bihamdika sabbahtuka. Wa makna hadza, maknanya adalah dengan segala pujimu aku mensucikanmu. Dengan segala pujimu aku mensucikanmu. Maknanya adalah bahwa dengan karunia dan hidayahmu yang mengharuskan pujian untukmu, aku mensucikanmu. Dan itu berlaku untuk semua gabungan ini ya. Antara tasbih dengan tahmid. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah selesai kafaratul majlis. Maka makna subhanakallahumma wa bihamdika di situ adalah dengan karuniamu dan hidayahmu yang mengharuskan engkau dipuji ya Allah, sabbahtuka, aku mensucikanmu.
Sehingga Allah Maha Suci dari segala aib dan segala sifat buruk yang dinisbahkan oleh orang-orang musyrik kepadanya. Seperti mereka mengatakan Allah punya sekutu, Allah punya anak, dan seterusnya. Termasuk juga kalau ada orang muslim yang dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tercela tentang Allah. Mana buktinya? Katanya kalau hijrah pasti dikasih. Ini pasti Allah gagal mewujudkan ini. Subhanallah dari apa yang mereka ucapkan. Di saat yang sama kita memuji Allah, menetapkan kebaikan. Karena begini ya. Ada satu kaidah dalam tauhid, dalam pelajaran tauhid asma wa sifat, sebatas mensucikan dari sifat buruk itu tidak menunjukkan pujian. Sehingga ada dua yang itu harus digandengkan ya. Antara mensucikan menyucikan atau mensucikan? Enggak apa-apa ya. Mensucikan dengan memuji. Sebatas mensucikan itu tidak menunjukkan pujian. Makanya untuk Allah ini harus digandengkan. Ini digandengkan. Sehingga agar lebih sempurna dalam memberikan pujian. Sehingga kalau orang mengatakan tidak, lalu diiringi dengan sifat tercela, itu tidak menunjukkan pujian. Pak Ijo itu tidak goblok misalnya. Pak Ijo itu tidak bodoh. Pak Ijo itu tidak apa lagi misalnya. Tidak buta. Pak Ijo tidak apa lagi. Tidak jelek misalnya. Dan seterusnya misalnya. Jadi di depan ada kata tidak, kemudian lanjutannya adalah sifat-sifat jelek. Apakah ini pujian untuk Pak Ijo? Jadi kowe iki ora goblok. Itu pujian enggak? Pujian enggak? Bukan ya? Ya, tapi orang pintar. Nah, gitu kan? Tidak bodoh tapi tidak pintar. Dia itu tidak buta. Cuman merem. Senengannya turu merem. Dia itu enggak jelek, cakep enggak itu? Tadi ada lelaki yang melamar. Dia sih enggak jelek. Tapi kurang ganteng kan gitu. Sehingga sebatas menyebutkan sifat, mensucikan dari sifat-sifat kekurangan itu tidak menunjukkan pujian. Maka pasangannya harus ada pujian. Pasangannya harus ada pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus diiringi dengan pujian. Tembok ini tidak zalim. Tembok ini tidak zalim. Tembok tidak zalim enggak? Ya tidak. Tapi kan dia enggak bisa mukul. Ya. Kursi ini tidak zalim. Ya tidak. Dia enggak bisa. Tapi dia enggak bisa. Tidak punya sifat kesempurnaan yang lain. Makanya digabungkan. Sehingga ketika kita menyebut Allah Ta'ala tidak bodoh. Tapi dia sempurna ilmunya. Allah Ta'ala tidak buta. Dan dia maha melihat. Sempurna penglihatannya. Allah tidak budak. Dan dia maha mendengar. Sempurna dalam mendengar. Allah tidak zalim. Tapi dia zat yang maha adil. Dan sempurna keadilannya. Dan begitu seterusnya. Makanya itu digabungkan. Sehingga kita mengucapkan Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Nabi SAW mengatakan kalimatan. Ya, ada dua kalimat. Yang dia yuhibbuhur rahman. Dicintai oleh ar-Rahman. Ya. Kemudian ahabbu indar rahman. Thaqilatani fil mizan. Khafifatani fil lisan. Habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan. Berat di timbangan. Tapi dicintai oleh ar-Rahman.
Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Sangat disayangkan kalau kita lewatkan kesempatan ini. Sehingga perbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Karena di situ mengandung dua hal, mensucikan Allah, dan yang kedua adalah menetapkan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik. Untuk tafsir potongan lanjutannya akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait STBA Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Walhamdulillahirrabbilalamin. Silahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suryana dari Langsa, Aceh, Ustaz. Nah, Mau bertanya, saya sedang sholat wajib atau sholat sunat, lupa ayatnya, sambungannya gitu, Ustaz. Sudah berusaha lagi, tidak selesai. Apakah harus diganti dengan surat lain atau boleh ditinggalkan gitu? Kita langsung rukuk gitu, Ustaz. Demikian saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika lupa membaca surat yang bukan Al-Fatihah, kalau Al-Fatihah jangan sampai lupa ya. Tapi kalau setelah Al-Fatihah Anda lupa ketika membaca surat dan sudah berusaha diulang dari awal, tetap saja mentok sampai di situ, diulang lagi mentok sampai di situ. Kok ini nggak terbongkar-bongkar salahnya ini? Maka ada dua pilihan. Pertama, langsung rukuk, silahkan. Boleh. Yang kedua, kalau misalnya ibu masih menghendaki untuk memperpanjang berdiri, boleh memilih surat yang lain. Ya, sehingga misalnya membaca surat Inna a'tayna kal kautsar Fasalli li rabbika. Sudah. Fasalli li rabbika. Apa ini ya? Akhirnya kita ganti yang lain. Langsung Anda ganti dengan wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Silahkan ya. Sehingga nanti jadi lebih panjang. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Waalaikum barakallah. Begini Ustaz menjalankan berpikir membaca doa susah termasuk khusyuk itu Ustaz. Nah. Apa itu bukan termasuk memikirkan sesuatu di luar sholat Ustaz? Berpikir membaca doa, memilih doa iftitah. Iya, itu apakah bukan berpikir sesuatu di luar sholat? Baik. Nah, terus yang kedua, doa sebelum salam itu apakah bisa dibaca ketika sujud? Dibaca ketika sujud. Iya, sujud Ustaz. Nah. Ustaz, terima kasih. Barakallahu. Wa jazakumullahu khairan. Nah. Memilih doa iftitah mana yang akan dibaca, apakah itu tidak termasuk memikirkan di luar sholat?
doa iftitah yang mau kita baca itu bagian dari sholat atau bukan sholat? Kalau jawabannya yaitu bagian dari sholat. Dan karena ada banyak pilihan, sehingga kita mikir dulu mana yang mau kita pilih. Itu kan bagian dari memikirkan dalam sholat. Cuman karena gerakan itu tidak otomatis, sehingga kita mengambil mana yang kita butuhkan. Sama sebagaimana ketika imam itu membaca surat. Selesai dia membaca Al-Fatihah, dia baca surat. Kadang dia mikir, surat apa yang akan dia baca? Dan itu bagian dari sholat. Sehingga ketika dia mikir apa yang akan dia baca, itu bagian dari memikirkan konten sholat. Dan kalau sudah bicara memikirkan konten, berarti masuk pada kategori memikirkan dalam sholat. Karena apa yang dipikirkan ketika itu belum dibaca, berarti yang dipikirkan adalah milihnya. Kecuali kalau Anda sudah membaca. Misalnya membaca surat Inna atau Inna kal kautsar, tapi yang dipikir doa sujud, nah itu kejauhan. Ini tidak sinkron dengan apa yang dibaca. Tapi kalau belum baca, dia mikir, nah itu kan bagian dari memikirkan apa yang harus dia baca, dan itu masuk bagian dari memikirkan konten sholat. Sehingga ini bukan termasuk mengganggu kekhusyuan. Yang kedua, apakah doa sebelum salam bisa dibaca ketika sujud? Nabi SAW memotivasi ketika sujud itu, beliau tidak menyebutkan doa tertentu. Beliau hanya menyampaikan, wa amma sujudu fa'akthir fihi minad du'a faqaminun ayyustajabu lahu. Adapun ketika sujud, maka perbanyaklah untuk berdoa. Faqaminun ayyustajabulah. Ada peluang besar doa itu akan dikabulkan. Karena dia adalah kondisi terdekat seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan dalam kalimat itu Nabi SAW tidak menentukan doa seperti apa batasannya. Sehingga para ulama mengatakan bebas doanya. Yang penting Anda berdoa ketika sujud dengan ya tentu saja memperhatikan koridor. Ketika jadi imam, tidak boleh terlalu memberatkan makmum. Kemudian sifatnya proporsional, artinya jangan cuma ditaruh sujud terakhir saja, kadang di sujud pertama, sujud kedua, sesuai dengan kebutuhan. Wallahu a'lam. Dan boleh juga dengan doa setelah atau sebelum salam Anda boleh baca ketika sujud. Nah, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf saya tadi ketinggalan. Mohon penjelasan, ada beberapa istilah tentang iftitah dan istiftah. Apa bedanya dan mana yang lebih afdol? Kemudian untuk bacaan iftitah tersebut kalau dibaca bersamaan boleh nggak Ustadz? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Apa beda antara iftitah dengan istiftah? Jawabannya ini sinonim. Bisa disebut iftitah, bisa disebut istiftah. Ini kata sinonim. Sehingga Anda bisa menggunakan istilah iftitah atau istiftah. Dan tidak ada istilah mana yang lebih afdol. Kemudian yang kedua, apakah boleh digabungkan? Ini sudah pernah kita bahas ya. Anda bisa baca ulang di buku Tafsir Salat di halaman Sunnah Tanawwu. Di halaman Sunnah yang beraneka ragam. Di situ saya menyebutkan mengamalkan sunnah yang beragam di halaman 40. Ada khilaf di antara para ulama ya. Dan sebelumnya kan kita sebutkan rinciannya. Ada sunnah tanawwu yang dia mungkin untuk digabungkan. Ada yang tidak mungkin digabungkan. Ada yang dilakukan secara kadang-kadang. Nah, kemudian apakah boleh menggabungkan semuanya? Ada khilaf antara An-Nawawi dengan siapa satunya? Siddiq Hasan Khan. Ya. Ada khilaf antara An-Nawawi dengan Siddiq Hasan Khan. Kalau menurut Siddiq Hasan Khan tidak digabung, tapi dibaca sendiri-sendiri.
Tapi kalau menurut An-Nawawi boleh digabung. Kemarin ada di mana itu? Ya, mungkin jamaah bisa baca ulang sebelumnya ya. Baik, ada di halaman 43, 44, 45. Sehingga jawaban untuk pertanyaan Anda ada di buku ya, tentang apakah itu boleh digabungkan ataukah tidak. Dan yang rajih kemarin adalah pilih salah satu. Wallahu a'lam. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, ini kalau sebatas apa sih baca sir itu dalam sholat? Sebab kalau hanya gerakan bibir itu kadang pikiran suka kemana-mana gitu, Ustaz. Jadi batasan sir itu seperti apa? Apakah suaranya saya dengar sendiri atau bagaimana? Kemudian satu lagi, ada fadilah baca Al-Quran, satu hurufnya itu 10 kebaikan. Maksudnya di sini, apakah nanti kelak kita akan ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan 10 kebaikan atau bagaimana? Untuk satu huruf Al-Quran itu 10 kebaikan. Baik. Ya, Barakallahu fikum. Untuk batasan sholat sir, lawannya adalah jahar. Kalau jahar, dia dikeraskan dengan tujuan agar bisa didengar oleh orang yang berada di sekitarnya. Semakin jauh jangkauan suara makin bagus. Itulah jahar fungsinya. Sedangkan untuk sir, sholat yang suaranya dipelankan, tapi ditoleransi. Ditoleransi untuk yang keluar suaranya dan bisa didengarkan sendiri. Sehingga nggak jadi masalah ketika Anda melakukan sholat, kemudian bacanya sir, dan Anda mendengarkan sebagian dari bacaan sholat Anda itu, ya, insya Allah tidak masalah. Namun dengan pertimbangan ya, kalau Anda sholat jamaah di posisi sebagai makmum, lalu umi-umi seperti itu ada suara yang terdengar, dan itu bisa mengganggu jamaah sebelah, maka jangan Anda lakukan. Misalnya Anda baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanur-Rahim Maliki Yaumiddin, jamaah sebelah juga membaca itu, nanti Anda akan saling tabrakan, ganggu, bisa jadi orang itu terganggu. Maka sebaiknya tidak Anda lakukan, sehingga cukup baca dengan umi-umi tanpa keluar suara. Paling kalau keluar suara ya, itu paling suara-suara seperti itu insya Allah tidak masalah. Kemudian yang kedua tadi apa? Bacaan Al-Quran mendapatkan pahala satu huruf. Yang dimaksud dengan al-hasanah di situ adalah pahala. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu hasanah. Dan satu hasanah dilipatkan 10 hasanah. Dan itu berdasarkan dalil dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha bil hasanah. Ada di surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan al-hasanah, Manja barang siapa yang membawa al-hasanah falahu asyru amthaliha, maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Dan al-hasanah dalam ayat ini adalah pahala. Gandengannya adalah as-sayyi'ah. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Sementara siapa yang datang dengan membawa perbuatan dosa, maka dia mendapatkan
maka dia tidak dibalas illa mithlaha, kecuali yang semisal. Wahum la yudlamun, dan dia tidak dizalimi. Atasnya wahum la yudlamun, dan dia tidak dizalimi. Sehingga satu al-hasanah dilipatkan 10 kali, tapi kalau satu sayyi'ah dia hanya dibalas sekali. Dan al-hasanah dalam hadis itu artinya adalah pahala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya. Saya ketika sujud kemudian bangkit untuk duduk di antara dua sujud, kaki saya terbuka auratnya. Apakah sholat saya batal? Kemudian saya hanya hafal 5 doa iftitah. Apakah saya sudah menjalankan sunnah Rasul? Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan. Auratnya terbuka, gimana? Mungkin wanita mungkin. Penanya wanita ya. Oh, nah. Mungkin kaki terbuka ya. Atau kalau dia laki-laki lututnya kadang kebuka. Kalau lutut itu tidak masuk aurat, yang masuk aurat paha. Meskipun ada khilaf apakah paha itu aurat atau tidak. Tapi kalau lutut tidak, jadi batasannya adalah lutut ke bawah itu bukan aurat bagi laki-laki. Sehingga misalnya ada laki-laki yang sholat pakai kolor ya. Nah, ketika turun kalau berdiri kolornya mungkin di bawah lutut. Nah, saat duduk di antara dua sujud atau saat duduk tasyahud kan naik gitu ya, ketarik. Nah, ketika ketarik kelihatan pahanya. Terus gimana ini? Harus dia berusaha untuk menutupinya. Kalau enggak bisa, ya, kalau enggak bisa dan dia memang enggak punya pakaian yang lain, masjid juga enggak menyediakan, ya sudah. Dia enggak ada kewajiban. Tapi kalau bisa wajib dia tutupi. Wallahu alam. Sehingga bagi ibu yang kelihatan kakinya nanti silahkan ditutupi sebisanya ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa langsung tanya? Silahkan Bapak. Saya baca di hadis Abu Dawud. Nah. Di saya nomor 1097. Begini. An-Nu'aim bin Hammar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla ya ibna Adam la tu'jizni min arba'in raka'atin fi awwali naharika akfika akhirahu. Nah, ini oleh buku yang saya baca, Sahih Fadlul A'malnya Syekh Ali Muhammad Al-Maghribi ini dinyatakan sahih. Dan saya lihat di aplikasi hadis juga, iya, disahihkan oleh Albani. Pertanyaan Ana, terikat 4 rakaat, bagaimana kalau kurang atau lebih mengerjakan sholat duha itu? Apakah masih dapat fadilah akfika akhirahu itu? Nah, itu saja. Masya Allah, barakallahu. Assalamualaikum. Jazakumullah khair, Ustaz. Wa Assalamualaikum jazakumullah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Ya ibna Adam, qala Allahu azza wa jalla, Ya ibna Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahari akfika akhirahu. Ini disebutkan dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dari Nu'aim bin Hammar Al-Ghatfani radhiyallahu anhu. Ada diriwayatkan dari Tirmidzi dari Abu Darda dengan redaksi yang mirip. Ya ibna Adam irka' li arba'a raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Wahai ibnu Adam, lakukanlah ruku' sebanyak 4 ruku'. 4 ruku' berarti apa? 4 rakaat. Min awwalin nahar, di awal siang. Akfika akhirahu, nanti akan aku penuhi bagian akhir dari siang. Hassanahu Adz-Dzahabi, dinilai hasan oleh Adz-Dzahabi. Lalu apa makna dari hadis ini?
ulama khilaf. Pendapat yang pertama bahwa yang dimaksud 4 rakaat di sini adalah salat duha. 4 rakaat salat duha. Ini pendapat yang pertama dan ini adalah pendapat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Iraqi dan Ibnu Rajab Al-Hambali. Pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud 4 rakaat di situ adalah qabliyah subuh dan salat subuh. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim. Kata Asy-Syaukani, yuhtamalu ayyurada biha fardus subhi wa raq'atal fajri li'annaha hiya allati fi awwalin nahari haqiqatan. Kata Asy-Syaukani, bisa jadi makna hadis ini adalah qabliyah subuh dan salat subuh. Karena salat itu dikerjakan di awal siang, yaitu sejak terbit apa? Fajar. Puasa kita mulai kita berpuasa di siang hari. Dimulai dari sejak terbit fajar. Sehingga kata beliau, inilah yang 4 rakaat yang dilakukan betul-betul di awal siang. Wa yakunu ma'nahu ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Sehingga maknanya seperti firman Nabi, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat subuh maka dia berada dalam tanggungan Allah. Dia berada dalam tanggungan Allah. Kemudian makna akfika akhirahu, aku penuhi di akhir siangmu. Maknanya yang pertama adalah Allah memberikan penjagaan dari potensi keburukan di akhir siang. Ya. Sehingga penjagaan itu menyebabkan dia tidak mendapatkan madarat, tidak mendapatkan potensi bahaya terhadap agama dan dunianya. Wa qala al-Iraqi, kata al-Iraqi, yuhtamalu kifayatuhu minal afati au minadz-dzuhub. Bisa jadi maknanya adalah Allah akan cukupkan dia sehingga dia terjaga dari potensi bahaya atau terjaga dari perbuatan dosa. Sehingga yang dimaksud Allah penuhi bagian akhir siangnya adalah Allah jaga dia di akhir siang. Baik dari potensi yang membahayakan dunianya maupun dari potensi bahaya yang membahayakan agamanya, yaitu perbuatan dosa. Nah, cuman kadang orang kan mikirnya, oh ini rezeki. Sehingga ketika kamu sholat duha 4 rakaat, nanti kamu dicukupi oleh Allah rizkinya di akhir siang. Yaitu cara berpikir orang Indonesia ya. Duha sama dengan rezeki. Sehingga nek kowe rezekimu arep lancar, sholat duha. Rajin sholat duha. Akhirnya yang jadi motivasi itu sholat duha untuk dapat rezeki. Dia nggak membayangkan keterangan ulama bahwasanya yang dimaksud Allah akan cukupi kebutuhannya di akhir siang, maksudnya adalah Allah jaga dia dari segala potensi bahaya, baik yang membahayakan agama maupun yang membahayakan dunianya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silakan. Ustadz, bagaimana hukumnya sholat dengan takbir yang kalimat akbarnya dipanjangkan? Apakah sholatnya sah? Jazakallahu khairan. Yang dipanjangkan apanya? Akbar. Allahu Akbar. Allah beduk ini artinya ya. Kita sudah belajar ini. Apakah sholatnya sah? Takbirnya batal. Kalau takbir batal berarti dia dianggap belum memasuki sholat. Sehingga sholatnya batal. Nah, harus diulang. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Banyakkan kita mohon maaf feedback ya. Anda bisa mute televisinya. Ya, sebenarnya. Atau cari posisi yang sinyalnya bagus. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Ustaz. Terkadang ini kan dengan haji untuk
porsi sudah, tapi kami pernah. Nah ini gerakan kan 30 atau tahun 40 karena Bisa diulangi Bu, suara Ibu nggak jelas. Putus-putus. ya, Cari posisi yang kira-kira sinyalnya bagus. ya sudah. Nah, sudah. Baik, silakan. Dicoba dulu. Ya, begini. Saya kan punya tabungan haji untuk anak-anak. Ini kalau 32 anak itu sudah melebihi tahun. Artinya, karena anak-anak ini kan berhajinya tahun 37 atau 40 ya kalau dipindah karena pandemi. Nah ini sewaktu saya membayar zakat, apakah tabungan haji ini bisa digunakan zakat Ustaz? Baik. Baik, cukup Ibu. Ya, terus yang keduanya, kami juga belum berhaji. Nah ini juga masih menabung. Nah ini kita pakai hitungan prediksi Ustaz. Baik, saya mau bertanya dulu, apakah tabungan haji ini sudah diserahkan ke rekening Depak untuk ONH? Sudah. Sudah. Cuman kan perhitungan saya kalau tahun 40 itu kurang lebih sampai 100 juta gitu. Nah sementara ini kalau saya gabung dua tabungan ini itu sudah mencapai nisab gitu. Apakah tabungan haji ini untuk anak-anak ini yang rencana tahun 40 ini itu dikenakan zakat? Baik. Ya. Baik, Ju. Ya, terima kasih Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang untuk tabungan haji itu ada beberapa tahapan ya, status posisi uang itu. Yang saya pahami dari beberapa keterangan, pertama adalah tahap menabung. Tahap menabung itu uang kita sebenarnya sedang ditampung sementara dan itu masih memungkinkan untuk kita tarik. Jika dana itu kurang dari 25 juta, sehingga misalnya Anda datang ke bank, saya mau nabung dulu di bank syariah misalnya. Dan kurang dari 25 juta, nah biasanya untuk dana seperti ini belum bisa didaftarkan untuk bisa dapat ONH. Dana ini hanya sebatas tabungan biasa, kita bisa tarik kapanpun. Misalnya anak pertama 30 juta, anak pertama 20 juta, anak kedua 20 juta, jadi 40 juta. Ibu 20 juta pula, 60 juta. Nah ini nanti semuanya dihitung zakatnya, digabungkan dengan tabungan yang lain. Meskipun ini calon, nanti akan kita gunakan untuk mendaftar haji. Yang kedua adalah tahapan pendaftaran. Jika sudah genap 25 juta, dan ini dibayarkan ke Kemenak, bukan lagi akadnya dengan bank, tapi dibayarkan ke Kemenak. Tapi tahun keberangkatannya belum diketahui. Dan jika calon haji tidak jadi berangkat karena meninggal, maka uang dikembalikan. Dan di tahapan ini uang akan dioptimalisasi oleh Kemenak. Lalu yang ketiga adalah tahapan pelunasan BPIH, yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kalau Anda sudah positif berangkat, tahun ini berangkat, maka kekurangannya berapa ditambahi. Tayyib. Dan wallahu ta'ala alam, kita berbicara untuk tahapan yang kedua, yaitu tahapan pendaftaran haji. Setelah 25 juta, lalu dana itu dimasukkan ke Kemenak, Anda dapat porsi haji. Ini apakah perlu dizakati? Wallahu alam, kalau kita perhatikan di tahapan ini, dana itu sudah tidak bisa lagi kita tarik. Meskipun bisa dibatalkan. Kalau dibatalkan berarti kita membatalkan akad dengan Kemenak. Dan kalau membatalkan akad, ya ada prosedurnya, tidak semudah kita narik tabungan. Sehingga harus nanti tahapannya ini ada prosedurnya. Sama sebagaimana kita sudah melakukan akad terus dibatalkan. Artinya pembatalan itu bukti bahwasanya tabungan 25 juta itu bukan lagi milik calon haji. Karena dia sudah disetorkan dan sudah pindah hak milik menjadi milik negara. Karena itu wallahu ta'ala alam, meskipun dalam waktu yang cukup lama
kita sudah daftar dan mengantri dalam waktu yang cukup lama, maka yang kami pahami itu tidak wajib untuk dizakati. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.